Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aimawarni Perdana Putri dengan NIM U2019-1013. Saya dari kelas IAT 1 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian barat atas Al-Quran. Sebelumnya mengenai fenomena kajian barat atas Al-Quran ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Lalu apa sih kajian barat atas Al-Quran ini? Ya, kajian barat atas Al-Quran ini merupakan suatu kajian atau studi yang telah dilakukan oleh sarjana Muslim Barat yang mengkaji tentang Al-Quran. Lalu apa saja sih yang telah mereka kaji tentang Al-Quran ini? Yaitu mengenai terjemah Al-Quran, di mana pada asalnya Al-Quran sendiri itu berbahasa Arab. Kemudian oleh mereka ini dirubah dengan bahasa barat ataupun dengan bahasa oleh mereka sendiri. Kemudian mereka ini juga mengkaji tentang isi dari Al-Quran, di mana kajiannya tersebut sesuai dengan adabi ijtimai orang barat maupun kondisi di sana. Kemudian mereka juga mengkaji tentang historis dari Al-Quran itu sendiri dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang barat ini boleh mengkaji Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri merupakan kitabullah dari umat muslim. Jadi tidak mengapa orang barat atau sarjana barat ini mengkaji Al-Quran, karena kajian-kajian yang dilakukan oleh orang barat tersebut tidak akan merubah keaslian dari Al-Quran. Kemudian tidak akan merubah juga kalau memang Al-Quran itu mukjizat bagi umat muslim. Nah, sebelum kita mengkaji tentang kajiannya orang barat ini tentang Al-Quran, pada dasarnya kita harus mengetahui latar belakang dari mereka. Mengapa? Ya, agar kita tahu apa saja sih metode yang digunakan oleh orang barat tersebut. Kemudian bagaimana cara mereka ini menyampaikan kajiannya dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan dua contoh nama dari sarjana barat. Yang pertama yakni Toshihiko Izutsu dan yang kedua John Swansbrook. Untuk yang pertama yakni Toshihiko Izutsu, beliau merupakan sarjana barat yang berasal dari Jepang. Beliau juga mempunyai latar belakang agama Buddha. Beliau ini merupakan ahli sastra, di mana beliau juga mengakui dengan adanya Al-Quran dan mengakui juga tentang kalau Al-Quran ini merupakan kitabullah dan juga wahyu Allah. Sedangkan John Swansbrook ini beliau merupakan sarjana barat yang berasal dari London, di mana beliau juga masih meragukan tentang adanya Al-Quran, dan beliau juga masih meragukan tentang bahwa Al-Quran ini kitabullah dan wahyu Allah. Lalu dari kedua tokoh yang telah saya sebutkan tadi, apakah memiliki perbedaan dalam mengkaji Al-Quran? Jawabannya adalah ya. Mengapa demikian? Ya, karena kalau Toshihiko Izutsu ini mengkaji Al-Quran karena memang untuk keilmuan, sedangkan John Swansbrook mengkaji Al-Quran ini tidak untuk keilmuan. Nah, maka dari itu Toshihiko Izutsu ini dalam mengkaji Al-Quran, karena beliau merupakan seorang ahli sastra, jadi beliau menggunakan metode semantik, di mana dalam mengkaji Al-Quran tersebut beliau harus mencari kata kunci terlebih dahulu, yang kemudian untuk memudahkan dalam mengkaji Al-Quran. Dari para ahli tafsir Muslim pun banyak yang menyetujui
penggunaan metode atau perspektif yang telah dilakukan oleh Toshihiko Izutsu. Sedangkan John Swansbrook ini, karena beliau sendiri melakukan kajian tidak untuk keilmuan, jadi beliau ya mengkaji hanya karena untuk ingin menjatuhkan kita umat muslim ataupun Al-Quran itu sendiri. Kemudian karena memang beliau masih meragukan dengan adanya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah dan wahyu Allah, jadi kajian yang telah dilakukan John Swansbrook ini tidak mendasar. Dan kalau dilihat dari sisi historisnya, menurut pandangan beliau, Al-Quran ini ya tidak ada apa-apanya dan tidak ada istimewanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan ataupun penyampaian dari yang saya bahas, karena saya sendiri masih dalam pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.